Nobody Compares to You, lagu yang baru saja dibawakan oleh Griffin dan featuring Katy Perman, membuka kebersamaan kita. Lagu ini pas banget dengan topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, bahwa nobody compares to you, begitu ya. Apakah Anda kerap membandingkan diri Anda dengan orang lain, atau seringkali Anda merasa tidak bangga dengan diri sendiri karena ngerasa orang lain jauh lebih hebat, jauh lebih oke? Kita akan bahas itu. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Blue. Pak Arfan sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Pak Arfan, walaupun terlambat nggak apa-apa nih, kami pagi hari ini bersama dengan Smart Listener ya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Arfan yang kesekian. Doa kami sehat-sehat ya untuk Pak Arfan ya. Amin, berkah berlimpah gitu ya di tahun ini gitu ya untuk Bapak dan juga ILM. Ya, terima Baik. kasih Mbak Ola. Ya, Baik. terima kasih banyak. Pak Arfan, berkaitan dengan lagu nih ya, Nobody Compares to You. Ini memang kalau dari lagunya udah pas banget sama judul yang akan kita angkat ya. Betul. Tapi bagian mana yang Pak Arfan ingin berikan penekanan atau highlight? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini lagu yang bagus sekali, penuh semangat ya untuk membuat kita pagi hari ini betul-betul cerah ceria ya, gembira, antusias ya. Dan lagu ini cerita mengenai seseorang yang sudah berpisah dengan kekasihnya, ya, tapi kemudian baru melakukan perenungan gitu. Jadi memang yang namanya penyesalan itu selalu datang terlambat kan ya. Baru melakukan perenungan, kemudian baru menyadari gitu bahwa nobody compares to you, dia bilang begitu. Ya, sampai-sampai satu ketika dia sedang ada di sebuah kafe, taunya mantan kekasihnya juga ada di kafe yang sama gitu. Nah dia sampai lari ke kamar mandi untuk ngumpet gitu ya, saking dia tidak bisa menahan perasaannya gitu. Karena dia baru menyadari bahwa dia sudah salah mengambil langkah gitu. Ya, dia sudah memutuskan hubungan dengan pasangannya yang dia baru sadar bahwa itu seseorang yang tidak ada yang sebanding dengan dia gitu. Nothing's compared to you, Mbak Ola. Ya. Nah, sesungguhnya, nah ini kata-kata nothing's compared to you ini sebetulnya bukan hanya berlaku untuk cerita tadi, ya, tetapi sesungguhnya ini berlaku untuk setiap orang gitu. Karena setiap orang sesungguhnya harus menyadari bahwa memang tidak ada yang sebanding dengan diri kita gitu. Yang namanya Ola Nurlija itu hanya the one and the only. Nggak ada yang sama gitu. Ya. Yang namanya Arfan Pradiansyah cuma the one and the only. Nggak ada yang sama gitu di dunia ini. Karena memang Tuhan itu ketika dia menciptakan kita, dia menciptakan kita dengan sangat unik, dengan sangat spesial gitu. Yang tidak mungkin ada satu orang pun di dunia ini yang menyamai kita. Nah sayangnya kita seringkali tidak menyadari itu. Sehingga akhirnya kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan akhirnya kita dilanda gundah gulana, ya, dilanda perasaan tidak nyaman karena merasa kalah dengan orang lain. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Mbak Ola. Oke. Ada proses pembandingan dan kemudian ada ujungnya gundah gulana ya. Nah, sebelum sampai ke gundah gulananya nih, pertanyaannya ya Pak Arfan ya. Kalau kita bicara tentang membandingkan, ini kita clearkan dulu nih. Membandingkan ini artinya apakah sebuah proses di mana kita mengukur keberadaan diri kita ya dengan orang lain. Jadi kita membuat diri kita ini ukurannya adalah indikatornya adalah orang lain. Apakah demikian yang dimaksudkan Pak Arfan? Ya betul sekali Mbak Ola ya. Ketika kita membandingkan saja itu sudah mengatakan bahwa orang lebih baik daripada kita gitu. Ya, jadi kata-kata membandingkan saja itu sudah subconscious mind-nya, pikiran bawah sadar kita sudah mengatakan bahwa orang itu adalah standar. Saya membandingkan diri saya dengan orang itu, berarti orang itu adalah standar gitu. Dan saya masih berada di bawah orang itu, sehingga yang harus saya lakukan adalah menyesuaikan diri dengan orang itu, mengejar orang itu, mengejar ketertinggalan saya gitu. Jadi dengan mengatakan membandingkan saja itu sebetulnya sudah secara bawah sadar kita sudah mengakui bahwa orang itu lebih segalanya dari kita gitu, Mbak Ola. Oke. Nanti kita akan sampai di ujung ya Smart Listener. Sebenarnya boleh nggak sih kita membandingkan ya? Kalau tadi kan Pak Arfan
bicara tentang indikator nih ya, ukuran. Kalau misalkan ini bicara soal keberhasilan, boleh nggak kita misalnya karena melihat dia aja bisa gitu kan, berhasil seperti itu, masa saya enggak sih gitu. Apakah itu enggak boleh? Tapi nanti ya di ujung ya. Kita akan mulai dulu, pertanyaan berikutnya ini adalah apa yang mendasari basicnya seseorang gitu ya, atau pribadi itu jadi center pembandingannya atau ukurannya adalah orang lain. Pak Arfan boleh siapkan jawabannya selepas jeda. Oke, Smart Listener, ada kesempatan buat Anda untuk juga bisa berbagi bersama dengan kami. Apakah Anda juga pernah atau saat ini ya, itu rasanya sedang ngebandingin diri banget dengan siapalah ya, apakah dengan adik, dengan kakak, dengan teman sekantor, sejawat, atau orang lain, atau siapapun ya. Silakan Anda bisa sharing ke 0812 11 12 959 atau juga melalui YouTube di kanal Smart FM karena Anda sekaligus juga bisa menyaksikan kami bersiaran di kesempatan pagi ini. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness, Nobody Compares to You. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak perbincangan kami. Kami ajak Anda untuk masuk dalam perbincangan Nobody Compares to You di kesempatan pagi hari ini ya. Anda bisa menyaksikan siaran ini juga melalui YouTube di kanal Smart FM. Anda pun bisa mendengarkan kami melalui Jux Music yang Anda bisa download di Play Store ya. Dan Anda bisa mendengarkan kami dari berbagai tempat di mana kota-kota Smart FM tidak ada ya di tempat Anda. Misalnya ya, saya mau menyapa Anda dulu yang ada di Makassar, kemudian juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Lalu kemudian saya beralih ke Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya ini dengan sangat mudahnya bisa mendengarkan kami melalui FM radio masing-masing gitu ya, di frekuensi yang ada di kota tersebut. Tetapi di luar kota tersebut Anda tetap bisa mendengarkan kami. Dengarkan melalui Jux Music. Baik, kita lanjut obrolannya ya. Kalau tadi di awal Pak Arfan sudah sampaikan begitu ya mengenai lagu terutama yang tadi kami sudah perdengarkan. Ini ada yang nanya, tadi lagunya apa judulnya? Nobody Compares to You ya. Silakan Anda bisa ya, bukan lagunya Pak Arfan itu ya. Tapi begini Pak Arfan, benar kalau membandingkan itu kan ada proses kita membuat ukurannya kan adalah orang lain. Pertanyaannya kenapa sih Pak kita tuh membandingkan orang dengan kita atau membandingkan kita dengan orang lain? Apakah yang muncul karena kita tidak mengenal kemampuan kita atau kita meragukan diri kita? Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya, pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa sih kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain? Jawabannya very simple. Karena kita sering merasa insecure. Kita merasa tidak aman gitu. Kita merasa tidak tenang, tidak damai gitu. Kita tuh insecure gitu. Sehingga ketika kita insecure, kita membutuhkan pegangan. Apa nih standar saya? Apa nih pegangan saya nih? Dan ketika kita membutuhkan pegangan, kita mencari di sosial media kan begitu. Ya, di Instagram, di Facebook, ya, di Twitter, dan akhirnya kita menemukan orang-orang yang lebih keren dari kita, lebih hebat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih sukses dari kita. Selalu kita bertemu dengan orang seperti itu yang akhirnya membuat kita merasa kecil. Jadi tadinya kita insecure, kemudian kita berusaha mencari pegangan gitu. Setelah kita mengeksplor sosial media, akhirnya kita bukannya bertambah secure, tapi tambah insecure lagi gitu. Tambah minder lagi kita begitu kita ngelihat begitu banyaknya orang-orang yang lebih daripada kita gitu. Karena memang hakikatnya di atas langit ya selalu ada langit lagi kan seperti itu, Mbak Ola. Betul. Oke. Jadi itu insecurity itu dasarnya. Oke, dasarnya adalah insecurity gitu. Artinya kita memang nggak nyaman dengan diri kita. Apakah ini dipicu karena kita nggak mengenal dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi jarang main ke ruangan dalam gitu untuk mengenal potensi diri kita tuh seperti apa. Jadi yang kelihatannya di permukaan aja begitu Pak Arfan. Bagaimana Pak? Betul sekali. Tidak tahu dan tidak sadar gitu. Tidak mengenal gitu. Tidak tahu, tidak sadar, tidak mengenal. Ya bagaimana bisa mengenal? Kita juga tidak tahu. Bagaimana bisa tahu? Kita juga jarang main ke sana gitu.
Mm-mm. Kan diri kita itu kan ibarat rumah ya. Nah kita itu mainnya selalu ke rumah orang gitu, tapi kita nggak pernah ngelihat rumah kita sendiri. Ya. Padahal di rumah kita sendiri itu sudah ada harta karun yang luar biasa hebat. Kenapa dalam rumah kita kok ada harta karun yang luar biasa hebat? Karena yang membangun rumah kita itu Tuhan gitu. Oke. Ini saya menggunakan analogi ya. Ya. Yang membangun rumah kita itu Tuhan. Nah Tuhan itu namanya saja Tuhan. Dia pasti memberikan yang terbaik gitu. Walaupun dalam kacamata kita itu adalah sebuah kekurangan misalnya ya. Padahal itu bukan kekurangan, itu sebuah keunikan. Nah, tinggal kita mengenali keunikan kita itu apa, kemudian kita dalam tanda petik mengeksploitasi keunikan itu. Gitu. Itu kan Mbak Ola. Karena kalau kita bilang orang yang terkenal itu pasti orang yang ganteng, yang cantik, belum tentu kan? Ya, banyak kok orang yang biasa-biasa aja, tapi karena dia bisa mengeksplor kebiasaannya itu, hal-hal yang biasa dari dirinya, biasa dalam pandangan orang lain, dia eksplor, dia eksploitasi, akhirnya dia jadi terkenal gitu. Jadi kuncinya di situ. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini adalah produk Tuhan, benar kan gitu ya? Iya. Ya. Yang bikin kita siapa? Tuhan. Nah, kalau Tuhan bikin kita itu namanya saja Tuhan, dia pasti bikin kita dengan yang sebaik-baiknya. Tapi kita sayangnya kita mempunyai standar yang namanya baik itu adalah orang yang misalnya ganteng, kaya, cantik, keren gitu. Itu kan standarnya kita. Kita kan yang bikin itu kita. Padahal Tuhan menciptakan orang itu gantengnya itu beda-beda gitu. Cantiknya itu beda-beda gitu. Ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa saya ini ciptaan Tuhan ya. Jadi kalau yang bikin Tuhan pasti saya ini dibikin dengan sebaik-baiknya ciptaan gitu. Itu dulu kita yakini. Yakin nggak itu? Kalau nggak yakin susah, kita percuma kita ngomong lebih panjang lagi kalau nggak yakin gitu. Kalau kita yakin itu, saya ini ciptaan Tuhan, Tuhan pasti menciptakan saya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau kita udah yakin itu, baru kita bisa ngobrol lagi gitu. Baru kita bisa mendalami. Kalau itu aja nggak yakin, selesai udah di situ. Enggak kok, gitu ya. Oh, yang lain lebih bagus dari saya, lebih keren. Ya, selesai kita di situ. Kayaknya Tuhan salah deh waktu nyetak saya gitu ya. Baik, Pak Arfan, sebelum kita bahas lebih lanjut ya soal membandingkan ini begitu ya, Pak Arfan, apa sih dampak terburuknya gitu ya kalau ada nggak dampak buruknya deh ketika kita kerap membandingkan orang lain atau membandingkan diri kita dengan orang lain begitu, Pak Arfan? Terutama kepada level of happiness kita ya begitu. Ya pasti Mbak Ola, kita akan frustrasi. Kita akan frustrasi gitu ya. Seekor monyet gitu yang membandingkan dirinya dengan ikan, dia akan frustrasi nggak? Ya betul, betul dia akan frustasi karena frustrasi. Udah beda. Pinter banget ikan itu berenang ya gitu kan. Pinter banget ikan itu berenang, luar biasa kok dia bisa di dalam air kok dia nggak bernafas gitu ya, gitu ya. Dia bisa kemana-mana dengan gampang, dengan sangat mudah gitu. Frustrasi dia. Kenapa? Karena dia membandingkan dirinya dengan sesuatu yang takdirnya berbeda. Yang jalan hidupnya memang sudah diciptakan Tuhan berbeda. Dia membandingkan dengan yang seperti itu. Dia kepingin berenang ini monyet ini. Ya. Sementara si ikan membandingkan dirinya mungkin dia melihat monyet ini bisa manjat pohon, bisa lari kemana-mana, ya. Dia frustrasi juga ngelihat si monyet itu. Dia merasa monyet itu lebih beruntung daripada dia gitu, bisa menjelajahi dunia kemana-mana gitu, bisa lompat-lompat, bisa naik pohon gitu. Dia frustrasi juga dia ngelihat monyet seperti itu, gitu ya. Jadi kalau begitu siapa yang lebih beruntung kan bingung kita. Iya kan? Nah itu kecenderungan manusia tuh begitu. Kenapa? Karena merasa insecure gitu. Karena merasa insecure, dia tidak mencari potensi. Mencari potensi itu masuk ke dalam ruang dalam kan. Dan itu memang susah. Kenapa? Karena itu intangible, tidak terlihat gitu. Yang lebih gampang terlihat kan yang ada di luar gitu. Itu kan lebih gampang terlihat, terukur bahkan itu, measurable, observable kan seperti itu. Jadi itu membuat kita sangat frustrasi bahwa ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Ya, belum lagi kalau misalnya kita ngelihat burung kan, si ikan udah ngelihat monyet seperti itu. Kemudian ikan juga melihat burung
itu bisa terbang kemana-mana loh. Alangkah nikmatnya menjadi burung gitu. Sementara burung yang dikagumi itu juga frustrasi karena dia melihat dia juga pingin menyelam seperti ikan dan dia tidak mampu gitu. Jadi setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, Mbak Ola, punya takdirnya masing-masing gitu. Ya. Jangan berusaha masuk ke dalam jalur orang lain. Ya. Anda akan jatuh ketika Anda masuk dalam jalur orang lain. Itu, Mbak Ola. Ini menarik ya, kalau tadi Pak Arfan mengatakan kita ambil contoh atau analogi ikan dengan monyet ya, atau ikan dengan burung tadi begitu. Itu karena mereka mencoba untuk melihat destiny makhluk lain gitu kan. Tapi kalau dia tahu destiny-nya sendiri, pasti dia nggak akan seperti itu. Pertanyaannya Pak Arfan, ini yang sering kali jadi pertanyaan klasik. Gimana sih caranya supaya tahu my destiny? Nah, gitu Pak Arfan. Silakan. Masih ada waktu kah? Oh, oke, sorry. Udah dikasih tanda Pak Arfan. Kita jeda dulu ya. Takut jawabannya nanti kepotong nih. Mohon maaf, kita jeda dulu nih smart listener ya. Kami jeda untuk beberapa informasi berikut ini. Tetaplah dalam Smart Happiness.